Shalom, salam sejahtera, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana seharusnya cara pandang kita terhadap uang. Jika cara pandang kita terhadap uang salah, maka cara mengelola uang pun akan salah. Jika cara mengelola uang salah, maka cara mendapatkan uang pun akan salah. Akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Paulus dengan tegas mengingatkan agar jangan ada seorang pun yang cinta uang. Karena jika cinta uang akan merusak banyak hal. Ada beberapa hal yang bisa dirusak oleh uang. Kita akan belajar pada hari ini tentang apa-apa saja yang bisa dirusak oleh uang. Ibrani 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Yang pertama yang dapat dirusak oleh uang adalah hubungan kasih persaudaraan. Hubungan kasih persaudaraan yang dimaksud bukan hanya tali persaudaraan hubungan darah, tetapi termasuk pertemanan dan juga persahabatan. Banyak yang sudah terjadi, hubungan kakak adik rusak, renggang hanya karena uang, hanya karena harta warisan. Hubungan pertemanan, hubungan persahabatan renggang hanya karena uang. Bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa saudaranya sendiri atau temannya hanya karena uang. Ayatnya yang keempat A, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Yang kedua, yang dapat dirusak oleh uang adalah hormat terhadap keluarga. Hari-hari ini banyak sekali keluarga hancur, broken home hanya karena uang. Suami yang bekerja merasa diri hebat karena menghasilkan uang, sehingga suami tidak menghargai istri yang hanya di rumah saja. Istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suami menganggap remeh terhadap suami, tidak menghargai suami sebagai kepala imam dalam keluarga. Suami istri yang mengutamakan uang, bekerja sepanjang hari, lupa terhadap anak. Pendidikan dan kasih sayang hanya didapatkan anak dari asisten rumah tangga atau pembantu. Anak-anak hanya demi uang, memaksa orang tua, memaki orang tua, mencuri, memukul, bahkan membunuh orang tuanya hanya demi uang. Ayat 4 yang kedua, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Yang ketiga yang dapat dirusak oleh uang adalah kekudusan pernikahan. Sudah tidak tabu lagi pada zaman ini pria berselingkuh hanya demi uang. Suami-suami memiliki wanita idaman lain hanya demi uang, hanya demi harta, hanya demi jabatan. Pria lajang mau menjadi simpanan tante-tante berduit hanya demi uang. Istri-istri memiliki pria idaman lain hanya demi uang, hanya demi harta. Wanita, para gadis, bahkan remaja anak sekolah menjadi simpanan om-om genit menjajakan seks hanya demi uang. Pernikahan tidak lagi dianggap kudus, dianggap hanya sebatas legalitas untuk mendapatkan berbagai kemudahan. Pernikahan tidak lagi disakralkan tetapi dianggap beban untuk alasan menjajakan diri demi kebutuhan keluarga atau pernikahan. Ayat 4b, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Yang keempat yang dapat dirusak oleh uang adalah hubungan kita dengan Allah. Hanya karena mengejar uang untuk kemewahan, banyak orang telah melakukan dosa, mencuri, berdusta, berzina, membunuh, bahkan menipu, yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Allah tidak berkenan terhadap dosa. Bagaimana kita mampu berhubungan dengan Allah jika kita membangkitkan murkanya Allah?
Oleh karena itu, mari ubah cara pandang kita yang salah tentang uang. Cara pandang kita terhadap uang menentukan cara kita mengelola uang. Cara kita mengelola uang menentukan cara kita mencari uang. Mari membaca firman, mari belajar firman, mari menjadi pelaku firman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.